Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini. Saya mahasiswi semester 6 dari Fakultas Ekonomi Bidang Studi Manajemen Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek di Kurvas. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen proyek? Manajemen proyek adalah suatu teknik yang digunakan untuk merencanakan, mengerjakan, dan mengendalikan aktivitas suatu proyek untuk memenuhi kendala waktu dan biaya proyek. Waktu proyek atau bisa disebut umur proyek merupakan salah satu atribut proyek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Kegagalan pengelolaan waktu proyek akan berakibat pada penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu. Penyelesaian waktu proyek yang mundur dan kurangnya pengelolaan waktu proyek tentunya akan berakibat pada pembengkakan berbagai sumber daya proyek, khususnya biaya dan SDM proyek. Dengan demikian, seorang manajemen proyek dituntut untuk dapat mengelola waktu proyek sebaik-baiknya dalam rangka keberhasilan proyek. Teknik ini berorientasi pada pencapaian tujuan, di mana tujuan tersebut mungkin pembangunan gedung, pembuatan kantor baru, atau pengendalian kegiatan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, Program Evaluation and Review Technique atau PERT. PERT adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur, dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. PERT juga merupakan suatu metode yang bertujuan untuk semaksimal mungkin mengurangi adanya penundaan kegiatan, proyek, produksi, dan teknik, maupun rintangan dan perbedaan-perbedaan, mengkoordinasikan dan menyelaraskan berbagai bagian sebagai suatu keseluruhan pekerjaan dan mempercepat selesai proyek-proyek. PERT memiliki asumsi bahwa proyek yang akan dilaksanakan adalah baru. Berdasarkan atas asumsi itu, maka orientasi dari metode PERT adalah mengoptimalkan waktu penyelesaian proyek dan belum menekankan soal minimisasi biaya. Oleh karena itu, belum ada pengalaman sebelumnya, maka waktu penyelesaian pekerjaan tertentu yang ada dalam proyek bersifat probabilistik. PERT dapat bekerja dengan ketidakpastian melalui penggunaan waktu probabilitas. Bila waktu kegiatan individual acak, maka waktu proyek juga akan acak. Bila waktu kegiatan tidak pasti, lintas kritis pun bersifat acak. Hanya saja karena bekerja dengan ketidakpastian, maka lintas kritis penyelesaian proyek pun menjadi tidak pasti. Inilah gambaran dari metode PERT, yaitu resiko. Memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan seperti menit, jam, hari, minggu, atau bulan adalah unit umum yang biasa digunakan waktu untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Sebuah fitur yang membedakan PERT adalah kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian di masa penyelesaian kegiatan. Untuk setiap aktivitas model, biasanya mencakup 3 perkiraan waktu. Yang pertama, waktu optimis, yaitu perkiraan waktu yang paling singkat bagi penyelesaian aktivitas. Yang kedua, waktu perkiraan paling mungkin, waktu penyelesaian yang memiliki probabilitas tertinggi, berbeda dengan waktu yang diharapkan. Dan yang ketiga, waktu pesimis, yaitu waktu terpanjang yang mungkin diperlukan suatu kegiatan. PERT menimbang ketiga perkiraan waktu ini untuk mendapatkan waktu kegiatan yang diharapkan, expected time, dengan rumus waktu optimis ditambah 4 dikali waktu perkiraan paling mungkin ditambah pesimis, dibagi dengan 6. Berikut ilustrasi pembuatan network suatu proyek dalam PERT dapat diberikan contoh sebagai berikut. Di sini contoh yang pertama, setelah kegiatan A selesai, maka baru dapat dimulai dengan kegiatan B dan C. Dan contoh yang kedua, setelah kegiatan A, B, dan C selesai, maka baru dapat dimulai dengan kegiatan D dan selanjutnya yaitu E. Untuk contoh yang ketiga, kegiatan A, B selesai, dilanjut kegiatan C. Kemudian maka dapat dilanjut kegiatan D dan E. Selanjutnya, Critical Path Method atau CPM. CPM merupakan diagram kerja yang memandang waktu pelaksanaan kegiatan yang ada dalam jaringan bersifat unik atau tunggal dan deterministik, pasti, dan dapat diprediksi. CPM dapat dipandang sebagai metode yang menyempurnakan metode PERT, karena pada CPM telah dilakukan penyederhanaan. Teknik CPM menggambarkan suatu proyek dalam bentuk network, dengan komponen aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. Agar teknik ini dapat diterapkan, suatu proyek harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan-pekerjaan dalam proyek harus menandai saatnya berakhir proyek. Yang kedua, pekerjaan-pekerjaan dapat dimulai, diakhiri, dan dilaksanakan secara terpisah dalam suatu rangkaian tertentu. Yang ketiga, pekerjaan-pekerjaan dapat diatur menurut suatu rangkaian tertentu.
Untuk membuat suatu network dengan benar diperlukan sejumlah aturan. Berikut ini adalah aturan-aturan tersebut. Yang pertama, setiap aktivitas atau pekerjaan ditunjukkan dengan suatu cabang tertentu. Yang kedua, antara suatu cabang dengan cabang yang lainnya hanya menunjukkan hubungan antara aktivitas atau pekerjaan yang berbeda. Yang ketiga, bila sejumlah aktivitas berakhir pada suatu kejadian, maka kejadian ini tidak dapat dimulai sebelum sejumlah aktivitas yang berakhir pada kejadian ini selesai. Yang keempat, aktivitas dummy digunakan untuk menggabungkan dua buah kejadian. Bila antara suatu kejadian dan kejadian yang mendahulunya tidak dihubungkan dengan suatu aktivitas tertentu, aktivitas dummy ini tidak mempunyai biaya dan waktu. Dan yang terakhir, setiap kejadian diberikan angka, sedangkan setiap aktivitas diberikan tanda huruf, menurut kejadian awal dan kejadian yang mengakhirinya. Aktivitas mana saja yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum aktivitas selanjutnya dapat dimulai dikerjakan? CPM mengenal beberapa waktu, mulai dari waktu berakhir. Antara lain yang pertama, early start time atau ES, adalah waktu paling awal atau tercepat suatu aktivitas dapat dimulai, dengan memperhatikan waktu aktivitas yang diharapkan dan persyaratan urutan pengerjaan. Yang kedua, late start time atau LS, adalah waktu paling lambat untuk dapat memulai suatu aktivitas tanpa penundaan keseluruhan proyek. Yang ketiga, early finish time atau EF, adalah waktu paling awal atau tercepat suatu aktivitas dapat diselesaikan atau sama dengan ES ditambah waktu aktivitas yang diharapkan. Yang keempat, late finish time atau LF, adalah waktu paling lambat untuk dapat menyelesaikan suatu aktivitas tanpa penundaan penyelesaian proyek secara keseluruhan, atau sama dengan LS ditambah waktu kegiatan yang diharapkan. Berikut ini ilustrasi pembuatan network suatu proyek dalam CPM dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk mendapatkan perkiraan waktu penyelesaian yang tercepat atau minimum, kita harus mencari jalur kritis dalam network. Jalur kritis dapat diperoleh dengan menentukan rangkaian aktivitas yang terpanjang, sejak dari awal sampai ke penyelesaian proyek. Untuk mendapatkan jalur kritis, perlu diketahui waktu paling awal dimulainya setiap aktivitas. Jalur kritis memiliki sifat atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jalur kritis merupakan jalur yang memakan waktu terpanjang dalam sebuah proses. Yang kedua, jalur kritis adalah jalur yang tidak memiliki tenggang waktu antara waktu selesainya suatu tahap aktivitas dengan waktu mulainya suatu tahap aktivitas yang lain dalam sebuah proses. Pada jalur yang lain, yaitu jalur yang tidak kritis, maka akan selalu terdapat tenggang waktu atau waktu istirahat pada setiap proses. Tahap waktu penyelesaian untuk setiap kejadian dapat dilihat pada gambar berikut ini. Jika suatu aktivitas mempunyai waktu mulai paling akhir, LS, sama dengan waktu mulai paling awal, EF, maka aktivitas ini adalah kritis, karena EF sama dengan LS. Maka berarti pada jalur itu tidak pernah ada kelonggaran waktu. Sebab setiap saat suatu aktivitas selesai, pada saat itu pula aktivitas yang lainnya harus segera dimulai. Rangkaian aktivitas kritis dalam network yang dimulai dari kejadian awal sampai kejadian akhir disebut critical path. Konsep PERT atau CPM. Untuk mempermudah Anda dalam penyelesaian kasus dalam manajemen proyek, alangkah baiknya Anda memahami terlebih dahulu beberapa konsep yang akan Anda gunakan dalam penyelesaian kasus manajemen proyek. Di antaranya yang pertama, ES, early start, artinya kapan pekerjaan tersebut paling cepat dapat dimulai. Dan yang kedua, EF, early finish, artinya kapan pekerjaan tersebut paling cepat dapat diselesaikan. Dan yang ketiga, LS, late start, artinya kapan pekerjaan tersebut paling lambat dapat dimulai. Dan yang keempat, LF, late finish, artinya kapan pekerjaan tersebut paling lambat dapat diselesaikan. Backward pass. Backward pass digunakan untuk menentukan waktu yang paling akhir. Untuk semua aktivitas harus ditentukan nilai LF-nya, begitu juga dengan nilai LS-nya. Berikut kriteria backward pass. Yang pertama, jika suatu aktivitas adalah pendahulu langsung bagi hanya satu aktivitas, LF-nya sama dengan LS dari aktivitas yang secara langsung mengikutinya. Yang kedua, jika suatu aktivitas adalah pendahulu langsung bagi lebih dari suatu aktivitas, maka LF adalah minimum dari seluruh nilai LS dari aktivitas-aktivitas yang secara langsung mengikutinya, dengan rumus LF sama dengan min.
dalam kurung LS dari seluruh aktivitas yang langsung mengikutinya. Waktu mulai terakhir LS dari suatu aktivitas adalah perbedaan antara waktu selesai terakhir LF dan waktu aktivitasnya, dengan rumusan LS sama dengan LF dikurang waktu aktivitas. Aktivitas-aktivitas yang tidak dalam critical path dapat ditunda dalam batasan-batasan waktu tertentu. Batas atau jumlah waktu suatu aktivitas dapat ditunda tanpa mempengaruhi waktu penyelesaian seluruh proyek, disebut slack. Slack time. Slack adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan. Secara sistematis dapat dilihat pada gambar berikut ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah perusahaan pembuatan permen cap enak yang terdapat di Pamulang, di mana proses pembuatan permen tersebut harus melewati beberapa proses kerja, mulai dari proses A hingga proses O. Tiap proses memiliki waktu kerja yang berbeda-beda, serta jumlah tenaga kerja yang berbeda untuk setiap proses kerja. Hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Di sini ada keterangannya, yang A itu optimistic time, yaitu waktu perkiraan yang diyakini dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan apabila tidak ada hambatan mendasar. Lalu yang M-nya, most problem time, waktu yang paling memungkinkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dan yang B-nya, pessimistic time, waktu perkiraan yang tidak begitu yakin atau pesimis untuk diperlukan dalam penyelesaian sebuah pekerjaan seandainya diduga akan ada rintangan dalam penyelesaian pekerjaan tersebut. Pertanyaannya, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jawab. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan di atas, yang pertama adalah menghitung waktu yang diharapkan tiap pekerjaan. Expected time atau T merupakan waktu yang diharapkan dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan rumus waktu optimis ditambah 4 dikali waktu perkiraan paling mungkin ditambah waktu pesimis dibagi 6. Di sini, contoh pekerjaan yang A, di mana nilai A pada pekerjaan A adalah 2, ditambah 4 dikali nilai M pada pekerjaan A adalah 5, ditambah 7, lalu dibagi dengan 6 sama dengan hasilnya 4,83. Maka kita bulatkan ke atas menjadi 5. Untuk pekerjaan yang B sama, yaitu nilai A-nya adalah 1, ditambah 4 dikali 4 nilai M-nya, ditambah 6 nilai B-nya, lalu dibagi 6, maka dapat hasil 3,83. Lalu kita bulatkan ke atas menjadi 4, dan seterusnya sampai dengan pekerjaan O. Di sini saya sudah menghitung sampai pekerjaan O pada tabel di samping permen cap enak. Setelah itu, langkah yang kedua, kita membuat diagram jaringan. Di sini, untuk membuat diagram jaringan, di mana pekerjaan A adalah aktivitas fondasi dengan tidak memiliki pekerjaan pendahulu. Begitu juga dengan pekerjaan B dan C. Maka dapat kita lihat di diagram tersebut, pekerjaan A, B, dan C dimulai dengan waktu yang bersamaan. Karena pada diagram ini tidak memiliki pekerjaan pendahulu. Lalu setelah itu kita pekerjaan D. Pekerjaan D baru dapat bisa dimulai apabila pekerjaan A sudah selesai dikerjakan, dan seterusnya sampai pekerjaan O. Di sini ke pekerjaan F. Pekerjaan F baru dapat dimulai apabila pekerjaan D dan E sudah selesai, maka baru pekerjaan F baru dapat dimulai. Untuk keterangannya, di sini untuk pekerjaan A membutuhkan waktu 5 hari dan 2 tenaga kerja. Pekerjaan B membutuhkan waktu 4 hari dan 4 tenaga kerja. Dan yang C membutuhkan waktu 3 hari dan 6 tenaga kerja. Dan seterusnya sampai pekerjaan O. Lalu langkah yang 3 menghitung waktu proses dengan backward pass. Di sini, untuk nilai EF-nya sudah saya isi dengan menggunakan cara format pass. Lalu sekarang gimana caranya menghitung dengan menggunakan backward pass? Untuk backward pass, kita menghitung dari bagian akhir, di mana pola terakhir dari forward pass. Di sini ada pola ke-12. Untuk nilai LS pada pola terakhir,
sama dengan hasil EF-nya, yaitu 41. Untuk mencari LS pola ke-11, di mana 41 dikurang dengan 7 sama dengan 34. Lalu kita menghitung pola ke-9, yaitu 34 dikurang dengan nilai 6 sama dengan 28. Maka kita tulis LS di pola 9 adalah 28. Selanjutnya ke pola 10, yaitu nilai 34 dikurang dengan 6 hasilnya 28, maka kita tulis 28 di sini. Selanjutnya kita menghitung pola ke-8. Untuk pola ke-8 memiliki dua alur atau dua jalan, yaitu pekerjaan J dan K. Lalu kita hitung dulu pekerjaan J-nya, yaitu 28 dikurang 4 sama dengan 24. Lalu pekerjaan K-nya 28 dikurang 6 sama dengan 22. Maka kita lihat mana nilai yang paling minimum dari kedua pekerjaan tersebut, yaitu pekerjaan K dengan nilai 22. Maka pada pola 8 LS-nya adalah 22. Selanjutnya kita menghitung ke pola 7 terlebih dahulu, yaitu 28 dikurang dengan 6 sama dengan 22. Maka LS di pola 7 adalah 22. Lalu sekarang ke pola 6, yaitu memiliki dua alur juga seperti pola 8. Kita hitung dulu pola G-nya. 22 dikurang 5 sama dengan 17. Lalu pekerjaan AH-nya 22 dikurang 4 sama dengan 18. Dari kedua hasil ini, nilai yang paling minimum adalah 17, yaitu pekerjaan G. Maka di sini LS pola ke-6 adalah 17. Lalu kita hitung pola ketiga. 17 dikurang 6 sama dengan 11. Maka di sini kita tulis 11. Lalu untuk pola keduanya, 11 dikurang dengan 3 sama dengan 8, maka LS di pola kedua adalah 8. Untuk menghitung pola kelima sama, pola kelima memiliki dua alur, yaitu pekerjaan E dan L. Kita hitung dulu pekerjaan L. 11 dikurang 8 sama dengan 3, 28 dikurang 7 sama dengan 21, maka nilai minimum dari kedua pekerjaan ini yaitu pekerjaan E, 3. Jadi LS di pola kelima adalah 3. Lalu untuk ke pola pertama, di sini memiliki 3 pekerjaan, yaitu A, B, dan C. Kita hitung dulu yang A-nya, 8 dikurang dengan 5 sama dengan 3. Lalu yang B-nya, 11 dikurang 4, hasilnya 7. 3 dikurang 3, hasilnya 0. Dari ketiga hasil pekerjaan tersebut, nilai minimumnya adalah 0. Maka, LS pada pola ke-1 hasilnya 0. Selanjutnya, dari diagram jaringan kerja di atas, diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pembuatan permen adalah 41 hari dengan metode backward pass. Hal yang perlu diperhatikan pada saat perhitungan dengan metode backward pass adalah ketika ada pekerjaan yang harus menunggu beberapa pekerjaan sebelumnya, maka waktu yang dipilih adalah waktu tercepat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.